kita sampai pada segmen terakhir pemirsa dalam dunia kita dan masih kami bawakan dari Great Falls Park di negara bagian Virginia. Sebelum kita beranjak ke liputan yang terakhir, Vin, seperti biasa ya, kita akan menjawab email dari pemirsa dulu. Kali ini dari Eka Rahmawati ya. Halo, apa Halo, kabar? Eka. Nah, Eka ini bertanya, bagaimana sih syarat atau caranya menjadi atau ikutan program Broadcasting Fellowship VOA PPIA? Kok saya nggak nemu keterangannya? Gampang sebenarnya. Oh gitu ya, gampang ya. Ini langsung aja pemirsa kita dengar dari saksinya sendiri. Pengikut programnya ya, pelaku pesertanya. Well, sebenarnya tinggal buka aja. Itu gampang banget kok di websitenya ya, www.voaindonesia.com. Begitu buka, di sebelah kanan itu udah ada informasinya. Oh, begitu buka di sebelah kanan. Mari ikuti program PPIA VOA gitu ada kok. Nah, kalau misalnya sekarang deadline-nya udah deket ya, itu biasanya dibuka udah lewat sih sebenarnya. Jadi kalau nggak mau kelewatan setiap tahun itu selalu dibuka ya. So far sih ini udah batch keempat ya. Tahun keempat. Batch keempat. Gitu. Tahun keempat. Nah, semoga menjawab ya pertanyaannya Eka, dan good luck buat kamu kalau misalnya kamu mau ikutan tahun depan. Nah, sekarang kita beralih ke cerita yang terakhir. Ada apa nih Nak ya? Jadi sekarang ini kan lagi musim haji ya, Vin ya. Oh iya bener banget nih. Kemarin ini Idul Adha. Betul. Dan memang ada banyak pertanyaan nih Nak ya tentang bagaimana orang-orang Muslim Indonesia di Amerika untuk naik haji. Nah, sebetulnya kita kebetulan pemirsa, kita mengikuti beberapa warga Indonesia yang naik haji dari daerah Washington DC ini. Oke, kita lihat ya perjalanannya gimana. Menjelang Idul Adha, saat warga Muslim di seluruh dunia saat ini mulai berkumpul di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, begitu pula dengan umat Islam Indonesia yang tinggal di Amerika. Tanpa baju ihram, Dama Nurijano dan istrinya Suratemi Mas Salim tampak seperti orang yang akan bepergian biasa. Padahal pasangan suami istri yang tinggal di Fort Worth, Virginia ini sedang bersiap-siap untuk menuju ke Tanah Suci. Meski tinggal di Amerika, pasangan asal Ponorogo ini bersyukur bisa memenuhi salah satu rukun Islam. Keberangkatan mereka ke Tanah Suci memang tanpa rencana. Saat memulai proses permohonan green card atau izin tinggal di Amerika beberapa tahun lalu, mereka bernasar jika terkabul akan menunjukkan rasa syukur dengan menunaikan ibadah haji. Begitu saya menerima green card, saya punya niat hajat naik haji sekeluarga gitu. Saat green card-nya keluar bulan Juli lalu, Dama Nuri pun segera mencari tahu apakah mereka bisa berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Saya cuma ngebel aja ngeplaynya itu. Prosesnya 1 minggu atau 1 bulan bisa. Ya, yang penting itu ada persyaratannya, yaitu punya surat-surat green card, ya kan. Kemudahan pasangan Dama Nuri dan Muslim di Amerika lainnya berangkat ke Tanah Suci dikarenakan Amerika tidak terbentur kuota layaknya di Indonesia. Ada persetujuan antara negara-negara OKI bahwa orang yang naik haji itu adalah 2% dari jumlah penduduk. Maka Indonesia 250 juta misalnya, maka 250.000 yang bisa naik haji setiap tahun. Kalau di Amerika ini tidak terikat oleh kuota tersebut karena kita bukan anggota OKI. Jadi berapa saja orang yang mau naik haji setiap tahun, dan itu tidak lewat pemerintah. Jadi yang melakukan di sini adalah swasta, travel agent, dan masing-masing travel agent itu sudah punya batasan-batasan jumlah yang diberikan oleh pemerintah Saudi gitu. Selain persyaratan yang lebih ringan, menunaikan ibadah haji dari Amerika pun tidak memerlukan persiapan yang rumit dan juga tidak ada proses persiapan seperti manasik haji. Para calon haji belajar sendiri melalui buku maupun online. Dalamnya itu ada kaset, suruh muter sendiri untuk mempelajari dan dikirim buku seperti ini. Nah, ibadah haji, Al-Hajj itu. Meski suasana saat pelepasan keberangkatan haji tidak semeriah di Indonesia, namun bagi Dama Nuri dan Suratemi, yang penting mereka bisa menjadi haji mabrur seperti harapan Muslim pada umumnya. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Ya pemirsa, lewat liputan tadi maka tuntas sudah dunia kita episode kali ini, episode lingkungan dan juga lebaran haji. Iya, melestarikan lingkungan lah ya pokoknya temanya ya. Betul. Nah kalau gitu sekaligus kita pamit, tapi sebelum kita pamit kita mau ajak pemirsa dulu untuk terus kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com dan juga email-email kami ya dengan berbagai pertanyaan, kritik juga saran di duniakita@voanews.com. Dan juga jangan lupa untuk menjadi sahabat dunia kita di Facebook dengan kata kunci dunia kita, jangan lupa like dan juga nonton lagi dunia kita serta program-program VOA lainnya di YouTube di channel VOA Indonesia. Kalau gitu saya dan Vina mau jalan-jalan lagi nih pemirsa ya untuk menikmati Great Falls Park ini untuk terakhir kalinya mungkin sebelum musim dingin ya Vin ya. Kami pamit dulu. Ariadna Budianto dan saya Kartika Oktaviana. Sampai jumpa. Dah.